Hai, selamat pagi. Salam sehat, salam SFD, semangat fraternitas Dina. Oke, di minggu yang ketiga, di hari ini di mata pelajaran sejarah Indonesia kita akan membahas kabinet-kabinet pada masa demokrasi liberal. Adapun tujuan materi pembelajaran kita di hari ini itu diharapkan siswa mampu menjelaskan perkembangan kabinet pada masa demokrasi parlementer serta menjelaskan kebijakan dan sistem ekonomi pada masa demokrasi parlementer agar siswa berani mengutarakan pendapat dengan sopan dan menjalin kerjasama dengan cinta kasih. Nah, demokrasi liberal itu kapan sih munculnya? Demokrasi itu liberal itu mulai tahun 1950 sampai dengan 1959. Nah, kenapa namanya demokrasi liberal? Karena demokrasi liberal itu muncul setelah Republik Indonesia Serikat hasil KMB itu dibubarkan. Nah, kenapa masih liberal menggunakannya? Karena Republik Indonesia setelah RIS dibubarkan masih melanjutkan model demokrasi parlementer yang kebarat-baratan yang sangat liberal sekali. Makanya namanya demokrasi liberal. Nah, yang akan kita bahas apa aja nih sekarang? Yang pertama kita bahas dulu itu ciri-ciri demokrasi liberal. Oke, yang pertama ciri-ciri demokrasi liberal. Apa tuh yang pertama? Yang pertama itu sistem pemerintahan yang parlementer. Nah, apa itu parlementer? Parlementer itu adalah ketika kabinet dipimpin oleh seorang perdana menteri dan bertanggung jawab kepada parlementer. Nah, parlemen itu DPR ya. Nah, anggota parlemen itu adalah DPR. Nah, parlemen anggotanya itu dia bisa menjadi perdana menteri dan menggulingkan. Nah, ini merupakan salah satu contoh kabinet pemerintahan liberal. Nah, sedikit ya menteri-menterinya, kalau sekarang ya banyak ya kan. Nah, setelah itu yang kedua adalah presiden sebagai kepala negara dan perdana menteri sebagai kepala pemerintahan. Jadi, pas masa demokrasi liberal, presiden itu hanya sebagai simbol karena yang menjalankan roda pemerintahan adalah perdana menteri. Nah, lanjut yang ketiga. Nah, menggunakan Undang-Undang Dasar 1950. Apa itu Undang-Undang Dasar 19? Undang-Undang Dasar sementara 1950 itu digunakan setiap 12 Agustus setelah Republik Indonesia dibubarkan. Jadi setelah Indonesia tidak lagi menggunakan UUDS RIS, kok kita gunakan UUD RIS sih? Nah, karena UUD RIS itu adalah undang-undang yang wajib kita gunakan oleh Indonesia pada saat itu. Nah, kemudian yang nomor 4, muncul gerakan separatis. Nah, apa itu gerakan separatis? Adalah pemberontakan. Selanjutnya, perekonomian itu pun belum membaik pada demokrasi liberal ini. Kenapa? Karena dampak dari revolusi kemerdekaan Indonesia punya utang karena KMB. Nah, KMB adalah konferensi meja bundar. Ada 5 isi dari kesepakatan di peristiwa konferensi meja bundar. Tugas yang pertama tuliskan 5 isi dari konferensi meja bundar dan apa dampak dari konferensi meja bundar tersebut. Dan singkatannya biar cepat hafal. Nasi Willy buat Juan. Nah, apa saja sih itu? Yang pertama, kabinet Natsir. Yang kedua, kabinet Sukiman. Yang ketiga, itu ada kabinet Wilopo. Yang keempat, ada kabinet Ali Sastro Amijoyo yang pertama. Yang kelima, kabinet Burhanuddin Harahap. Dan yang keenam, kabinet Ali II. Dan yang ketujuh adalah kabinet Juanda. Nah, kok ada kabinet Ali 1 dan Ali 2? Nah, itu kabinetnya ataupun Ali itu dia pernah terpilih sebanyak 2 kali. Nah, jadi pertama dia kepilih, kemudian diganti, terus kepilih lagi deh. Nah, makanya ada kabinet Ali 1 dan kabinet Ali 2. Nah, gitu dia. Nah, oke, kita bahas nih apa saja sih program-program kerja ataupun prestasi atau apa yang membuat dia lengser ataupun penyebab lengsernya. Nah, oke, pertama itu adalah kabinet Natsir. Natsir sebagai Perdana Menteri, dia dari kapan sampai kapan? Dia dari 6 September sampai dengan 21 1951. Partainya adalah Masyumi.
Program kerja kabinetnya, kita ingat aja nih ciri-cirinya ya. Kalau kita ingat ciri-cirinya, kita akan hafal juga tentang program kerja kabinetnya. Karena ini di masa demokrasi liberal ini PHP semua. Yang pertama, mempersiapkan dan menyelenggarakan pemilihan umum untuk memilih Dewan Konstituense. Buat apa sih Dewan Konstituense ini? Nantinya untuk membentuk undang-undang baru pada demokrasi liberal pada masa Indonesia. Nah, mantap ya. Nah, yang kedua, menyempurnakan susunan pemerintahan dan membentuk kelengkapan negara. Menggiatkan usaha mencapai keamanan dan ketentraman. Nah, karena ada banyak pemberontakan kan tadi. Nah, yang keempat, meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan mengembangkan perkuatan ekonomi rakyat. Yang kelima, menyempurnakan organisasi angkatan perang agar mampu melawan semua pemberontakan tadi ya, agar mampu melawan semua pemberontakan. Nah, dan yang terakhir, memperjuangkan penyelesaian soal Irian Barat. Nah, ada peristiwa penting itu pas masa Natsir itu apa sih? Kenapa dia akhirnya digulingkan? Karena satu, gagal merebut Irian Barat, tidak sesuai nih programnya dengan yang dilakukannya. Yang kedua, karena mosi Hadikusumo, karena tidak puas terhadap pembentukan DPRD maksudnya ya, Dewan Perwakilan Daerah. Nah, yang kedua ada Kabinet Sukiman. Nah, Sukiman ya, bukan Sukubay. Nah, dia kabinetnya 27 April 1951 sampai dengan 1952. Nah, program kerja kabinetnya itu yang pertama, menjalankan tindakan yang tegas sebagai negara hukum untuk menjamin keamanan dan ketentraman, membuat dan melaksanakan rencana kemakmuran dalam jangka panjang, dan mempercepat usaha, menyelesaikan persiapan, menjalankan politik luar negeri yang bebas aktif. Nah, A, B, C, dan D itu sama-sama aja. Sedangkan yang baru itu adalah menjalankan politik luar negeri. Apa sih maksudnya? Ini maksudnya Indonesia, dia tidak ikut blok barat ataupun blok timur. Indonesia bebas dan aktif, tidak harus memilih blok barat ataupun blok timur. Jadi kita bebas memilih. Namun, akhirnya Sukiman ini digulingkan karena dianggap mengkhianati politik luar negeri bebas aktif, karena Indonesia kerjasama dengan yang namanya Amerika dengan menantangani MSA ya. MSA itu adalah kerjasama. Kalau kita kerjasama dengan Amerika, kita harus bermusuhan dengan Uni Soviet. Jadi itu ya, karena tadi kita dikatakan bebas aktif, ya akhirnya itu dikatakan sebagai pengkhianatan politik bebas aktif, padahal dia yang mengusulkan politik bebas aktif. Nah, akhirnya si Sukiman diganti. Siapa yang menggantikannya? Yang menggantikan adalah Kabinet Wilopo. Nah, Kabinet Wilopo itu ada di 1952 sampai dengan 1953. Nah, dia termasuk Kabinet Zaken ataupun kabinet yang jajarannya diisi oleh para tokoh ahli. Harus tahu tentang komunikasi sesuai dengan keahliannya, bukan gara-gara partainya. Nah, program kerja kabinetnya itu masih mirip-mirip ya dengan program kabinet yang lainnya. Mempersiapkan pemilihan umum, Irian Barat, kesejahteraan, bidang pendidikan harus diperbarui, politik luar negeri bebas aktif ini ya. Nah, ada peristiwa penting itu tanggal 17 Oktober 1952, TNI menuntut parlemen dibubarkan. Nah, pada saat di depan istana dia membawa tank, membawa senjata, mau nembak, minta parlemen dibubarkan karena dianggap parlemen ini kerjanya cuma berantem doang. Politik aja kerjanya nggak becus, mendingan nggak usah ada deh gitu ya kan. Sementara itu merupakan politik menurut mereka. Nah, akhirnya ini dipumpun oleh Nasution ya. Gara-gara peristiwa ini Nasution mundur. Nah, selain itu apa yang membuat dia lengser? Yang membuat dia lengser itu adalah peristiwa Tanjung Morawa. Peristiwa pertempuran antara aparat dengan petani di Tanjung Morawa, Deli Serdang, Sumatera Utara. Oke. Itu menewaskan 5 orang petani. Nah, siapa sih? Kenapa siapa yang salah? Yang salah ini adalah Wilopo.
Nah, setelah Wilopo itu ada Kabinet Ali Sastro Amijoyo yang pertama. Nah, di Kabinet Ali yang pertama ini itu 1993 sampai dengan 1955. Ini merupakan partai koalisi Partai Nasional Indonesia dan Nahdlatul Ulama. Programnya apa saja sih? Yang pertama, menumpas pemberontakan DITI di berbagai daerah. Yang kedua, meningkatkan keamanan dan melaksanakan pemilihan umum. Yang ketiga, memperjuangkan Irian Barat, masih sama ya, seperti yang kemarin. Yang keempat, menyelenggarakan konferensi Asia Afrika. Bebas aktif juga ada. Penyelesaian pertikaian politik. Nah, ada peristiwa penting nih. Jadi pas masanya demokrasi liberal ini, pada masa Ali pertama ini, dia melakukan konferensi Asia Afrika di Bandung. Ini ada 5 penggagas negara konferensi Asia Afrika, Indonesia salah satunya. Nah, pada tanggal 18 sampai 25 April setelah Indonesia merdeka, kita bisa mengumpulkan 29 negara dari Asia Afrika. Ya, keren ya kan? Nah, tapi dia digantikan karena NU dan partai lain menarik dukungan karena dianggap gagal menyelesaikan konflik di pucuk pimpinan KSAD ataupun Kepala Staf Angkatan Darat. Ternyata penggantinya dianggap kurang cakap. Akhirnya DITII dan Satuan Angkatan Daratnya ada konflik lah gitu ya kan. Akhirnya NU menarik dukungan, Ali Sastro digantikan oleh kabinet yang kelima itu Burhanuddin Harahap. Kabinet ini ada di 1955 sampai dengan 1956. Nah, ini merupakan orang dari Partai Masyumi. Program kerjanya itu yang pertama itu mengembalikan kewibawaan moral pemerintah agar mempercayai Angkatan Darat. Yang kedua, melaksanakan pemilu. Terus yang ketiga itu ada perjuangan mengembalikan Irian Barat. Nah, peristiwa pentingnya penyelenggaraan pemilu 1955. Ini dilakukannya 2 tahap ya. Tahap yang pertama tahun 1955 itu ada pemilihan DPR. Belum rapi-rapi amat sih seperti yang sekarang. Pemilihan DPR itu di tanggal 29 September itu ada 4. Ada peringkat pertama, peringkat kedua, 3 dan keempat ya. Selanjutnya tanggal 1955 itu pemilihan konstituensi yang bertugas untuk membentuk undang-undang baru pengganti Undang-Undang Dasar Sementara 1950. Kenapa diganti? Padahal dia berhasil ya. Nah, dia alasannya karena dia memang sudah beres tugasnya. DPR baru, dia memilih Perdana Menteri baru. Nah, yang terpilih ternyata bukan Burhanuddin. Yang dipilih adalah ya Kabinet Ali Sastro Amijoyo yang kedua. Bukan orang yang kedua ya, tapi kabinetnya. Tapi Ali lagi, tapi bukan yang Ali yang pertama tadi. Nah, itu terjadi di 1956 sampai dengan 1957. Nah, ada 3 partai pendukungnya. Ada PNI, ada NU, dan Masyumi. Nah, ada program kerjanya. Yang pertama, membentukkan Provinsi Irian Barat. Yang kedua, menjalankan politik luar negeri bebas aktif. Yang ketiga, pembentukan daerah otonomi, mempercepat terbentuknya DPRD. Yang keempat, menyehatkan keseimbangan keuangan negara, merubah ekonomi dari kolonial menjadi ekonomi nasional. Nah, ada beberapa peristiwa penting, yaitu pembatalan konferensi meja bundar. Dan itu ditandatangani, tapi ya tetap diganti sih, karena ada perpecahan antara Masyumi dan PNI dalam kabinet dari Ali Sastro ini. Jadi kabinetnya ini nggak kuat lagi, dan diganti menjadi kabinet Juanda. Nah, itu terjadi di 1957 sampai dengan 1959. Lama ya. Nah, disebut sebagai kabinet karya karena kabinet ini merupakan kabinet Zaken, yaitu terdiri dari para ahli. Nah, program kerjanya itu membentuk Dewan Nasional untuk memperbaiki perekonomian dan segala hal. Nah, yang kedua, normalisasi keadaan Republik Indonesia diperbaiki biar nggak ada lagi yang namanya pemberontakan dan sebagainya. Melanjutkan pembatalan konferensi meja bundar itu biar kita bisa nuntut kepada Belanda kalau Belanda
nggak mau bayar utang gitu ya. Memperjuangkan Irian Barat balik ke Indonesia, mempercepat pembangunan kolonial menjadi ekonomi nasional ya. Nah, peristiwa pentingnya apa aja sih? Munculnya konsep demokrasi terpimpin oleh Soekarno pada peringatan Sumpah Pemuda. Demokrasi terpimpin itu setelah demokrasi liberal ya. Nah, kita akan bahas itu nanti ya. Nah, yang kedua ada peristiwa Cikini. Peristiwa ini ketika Pak Karno mau nganterin waktu masih sekolah, mau nganterin apalah gitu. Nah, yang ketiga pemberontakan PRRI atau Permesa. Itu dia. Yang keempat ada deklarasi Juanda. Ini adalah prestasi paling keren dari Juanda. Dia menyatukan wilayah teritorial kita yang dari Pulau Jawa, kan dari Kalimantan kan laut ya kan. Jadi kata Pak Juanda itu harusnya adalah wilayah Indonesia. Laut antara pulau adalah Indonesia, adalah ada 3 mil. Jadi 12 setelah dia menjelaskan bagaimana sistem teritorial laut Indonesia ya. Jadi banyaklah yang dibuatkan sama Juanda. Makanya dia ada nanti deklarasi Juanda. Nah, apa sih yang menyebabkan lengsernya demokrasi Juanda? Ini karena pelaksanaan demokrasi terpimpin dengan dikeluarkannya Dekret Presiden 5 Juli 1959. Katanya demokrasi liberal ini nggak cocok karena kebarat-baratan katanya. Nah, akhirnya Soekarno mengeluarkan Dekret Presiden di tahun 1959 membubarkan konstituante karena dia membuat undang-undang baru. Akhirnya kita kembali ke UUD 45. Dan yang terakhir itu kita membentuk MPRS dan DPRS kata Pak Karno. Nah, nanti kita akan bahas itu pada demokrasi terpimpin. Nah, kenapa sih Dewan Konstituante ataupun kabinet-kabinet yang lain itu bisa berganti-gantian? Nah, itu dia. Nah, yang ketiga itu adalah kebijakan ekonomi masa demokrasi liberal. Yang pertama Gunting Syafruddin. Itu terjadi 1950 di bulan Maret. Nah, dia penggagasnya adalah Syafruddin Prawira Negara. Programnya adalah pemotongan nilai uang mata uang senering atau uang 2,5 rupiah ke atas menjadi setengahnya untuk menekan laju inflasi. Biar nggak terlalu banyak beredar, uangnya dipotong. Jadi digunting uangnya. Nah, atau itu digunting ya kan? Bagaimana ceritanya digunting? Nah, ini contohnya ya. Jadi, kalau yang 50 menjadi 2,5 rupiah gitu ya. Nah, itulah dia uang yang dipotong pas masa demokrasi liberal ya. Nah, setelah itu yang kedua adalah Gerakan Benteng ataupun Benteng Group. Nah, kebijakan ekonomi yang diluncurkan pemerintah Indonesia itu 1950 itu secara resmi dihentikan 1957. Tujuannya itu membina pembentukan satu kelas pengusaha pribumi. Nah, intinya ingin mengubah sistem ekonomi Indonesia yang kolonial menjadi sistem nasional. Dan itu butuh usaha dari pribumi. Nah, penggagasnya adalah Dr. Sumitro Jojo Hadikusumo ya. Nah, itu dia fotonya. Programnya pemberian bantuan kredit kepada 700 pengusaha pribumi agar dapat bersaing dengan pengusaha asing. Nah, hasilnya bagaimana sih? Nah, ada kegagalan programnya. Karena pribumi tidak dapat bersaing dengan pengusaha asing. Yang kedua, pribumi itu cenderung konsumtif. Bagaimana sih cara mendapatkan keuntungan besar ya? Itulah kalau orang pribumi ya. Nah, yang ketiga adalah nasionalisasi The Javas Bank.
Programnya memberhentikan Dr. Howing sebagai presiden di Javas Bank dan menggantinya dengan Mr. Syafruddin Prawiranegara. Itu pada tahun 1991 yang diumumkan tentang nasionalisme di Javas Bank menjadi Bank Indonesia sebagai bank sentral dan bank sirkulasi. Jadi nasionalis ini merubah Bank Belanda menjadi Bank Indonesia. Keren ya kan, Pak Syafruddin Prawiranegara. Nah, Bank Indonesia ataupun Bank Sentral Republik Indonesia. Yang keempat, sistem ekonomi Alibaba tahun 1953. Apa itu? Program kerjasama antar pengusaha pribumi Ali dengan pengusaha non-pribumi. Jadi, orang Indonesia adalah Ali, Baba itulah non-pribumi. Siapa penggagasnya? Itu adalah Pak Cokro. Apa kegagalannya? Karena pengusaha pribumi kurang pengalaman sehingga hanya dijadikan alat untuk mendapatkan bantuan kredit dari pemerintah. Itu kita dipergunakan ya kan oleh non pribumi. Tapi sekarang kita sudah punya pengalaman ya kan, nggak mungkin lagi bodoh-bodohi ya. Jangan sampai lagi ya kan mau dibodoh-bodohi sama orang-orang non pribumi. Kitanya harus bisa pintar ya. Harus dengan sistem ekonomi kita ini agar keadaan ekonomi Indonesia menjadi lebih baik. Jangan sampai merosot lagi ya kan. Semoga kita lebih baik dan sehat selalu. Nah, inilah akhir dari masa kebijakan demokrasi liberal. Nah, banyak pelajaran yang kamu bisa ambil. Semangat terus semuanya. Nah, itu dia materi kita kali ini. Ada banyak tadi pergantian kabinet-kabinet yang mulai dari tahun 1950 sampai dengan 1959. Ibu harapkan dengan mempelajari materi ini, kamu bisa mendapatkan pelajaran dari pergantian kabinet yang ada. Tetap semangat, jaga jarak, salam sehat dan salam SMA.